Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin al asimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Akhrajan nasa min dhulumatil jahli ila nuril 'ilmi min az-zamanil jahiliyah ila az-zamanil islamiyah. فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أعاذني الله وإياكم من شرها آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzani wa a'azzakumullah. Kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah, inayahnya kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat jasmani dan sehat rohani insyaallah taala. Sehat jasmani jenengan sedaya saged melampah mriki ya. Walaupun semuanya tidak melampah menggunakan kaki, tapi ada yang dengan naik mobil mungkin atau motor. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena betapa banyak di sana kaum mukminin ingin menyaksikan langsung. Jadi rasanya live sama langsung itu Pak, itu benten berbeda ya. Barokah ilmu juga berbeda. Kemudian nikmat yang patut disyukuri yang kedua adalah nikmat rohani ya. Keimanan. Dan salah satu bukti jenengan sedaya insyaallah taala termasuk di dalamnya ketika jenengan bisa mendatangi majelis-majelis ilmu. Salah satunya adalah di majelis ilmu ini ya. Karena betapa banyak kaum muslimin di luar sana yang hatinya terjangkit beberapa penyakit, di antaranya maksiat, penyakit kemalasan, tidak mau belajar agama dan seterusnya, sehingga walaupun rumahnya mungkin dekat sini tapi masih belum dapat hidayah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang masih menggunakan waktu-waktunya, menggunakan umurnya tidak digunakan amal soleh, semoga bisa bergabung bersama kaum mukminin yang lain yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azzani wa azzakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan ya. Pesan yang sudah di-share no Bapak niki judulipun keutamaan berjamaah ya. Ya. Jadi panitia menghubungi kami sebelum maghrib ya untuk menggantikan Ustadz Al-Mukarram Zuhair hafizahullah azza wa jalla ya. Beliau kakak kelas ya di pondok dulu, tapi kakak kelas jauh, nggak pernah ketemu. Tapi Allah ketemukan di tempat yang mulia ini ya, di Magetan dan di beberapa pengajian yang sudah berjalan di beberapa daerah di Kabupaten Magetan. Walhamdulillah. Tema yang sudah diusung oleh panitia adalah keutamaan berjamaah ya. Keutamaan berjamaah itu salah satu tema yang akan kita usung di kesempatan ini. Kenapa kok salah satunya? Ya. Jadi ketika nanti permasalahan ini secara umum sudah selesai, akan kemudian masih ada waktu akan kita usung tema yang lain. Makanya saya bilang di awal tadi akan ada beberapa perpaduan tema. Ya. Tapi kalau sudah habis waktunya nanti insya Allah hanya tema ini saja. Ya. Para jamaah berjamaah hukumnya wajib secara umum.
hukumnya wajib berjamaah. Kita belum berbicara nanti berjamaah apa gitu ya, pengajian atau berjamaah sholat, nah itu urusan lain. Secara umum berjamaah itu adalah wajib, sedangkan perpecahan itu haram. Perpecahan itu haram. Sebelum kita sebutkan keutamaannya, maka kita sebutkan hukumnya dulu. Sebelum kita sebutkan hukum, tegesipun jamaah itu nopo? Ya. Maksudnya jamaah itu bagaimana? Apakah harus seperti niki? Pinten niki jumlahipun? 1 2 3 ya, sekitar 30 mungkin ya. Apakah harus sedemikian jumlahnya itu baru disebut jamaah, atau 3 orang, 4 orang, 2 orang mungkin sudah cukup disebut jamaah? Nah, ini perlu kita teliti dulu, perlu kita jelaskan, perlu kita diskusikan. Ya, apakah ini harus banyak jumlahnya? Kalau banyak ini berapa? Ya, sampai nanti memenuhi rukunnya misalnya. Ini penting sekali. Masyarul muslimin azani wa azakumullah. Secara hukum dulu, kita diperintahkan ada 2 berkaitan dengan jamaah ini. Jadi dalam berjamaah harus ada 2 rukun. Rukun pertama adalah di atas kebenaran dulu. Di atas kebenaran. Jadi kita berkumpul itu ngapain? Jadi ketika ada kumpulan jamaah, tapi di diskotik, di situ ada zina, maksiat dan yang lainnya, ini jamaah yang terlarang. Ya, jadi tidak berarti tidak semua jamaah itu ya boleh atau bahkan nggak wajib, bahkan dilarang ketika dalam keburukan. Berarti rukun pertama dalam berjamaah adalah harus dalam lingkup atmosfer kebaikan. Salah satunya adalah seperti pengajian ini. Ini asmani pengajian apa nih? Kisah ya. Kisah. Kajian rutin setiap malam Jumat. Luar biasa ya. Nggak nyangka ya, ternyata alhamdulillah Magetan ini sangat luar biasa banyaknya ya. Tempat-tempat kajian yang selama ini saya sudah lama tidak ke Magetan gitu ya, dan alhamdulillah kita mudah-mudahan diberi istiqomah. Para jamaah al khair ya. Jamaah al-kisah ya, jamaah kisah. Rukun pertama adalah dalam kebaikan dulu. Jadi kita mencari kebaikan. Baru rukun yang kedua apa? Rukun kedua lebih dari 1 orang. Nah, itu baru disebut jamaah. Nah. Pripun, Pak? Wonten ada masalah saya bisa bantu mungkin? Ya, aman. Jadi rukun yang kedua supaya jamaah ini sempurna adalah lebih dari 1 orang. Rasulullah SAW bersabda, al-isnani fama fauqahuma jamaah. Jumlah 2 orang atau lebih itu disebut jamaah, kata Rasulullah SAW. Berarti rukun yang kedua supaya ya jamaah ini sempurna adalah ya, supaya jamaah ini sah adalah harus lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih, itu baru disebut jamaah. Berarti ketika jenengan sendirian ini ya dewe-dewe berarti Pak ya, sholat sendiri-sendiri di rumah misalnya tidak disebut jamaah. Nah, ini secara rukun seperti itu. Pertama dalam konteks kebenaran, yang kedua rame-rame ya, rame-rame rantas gitu Pak ya. Itu beda lagi. Ya, itu rame-rame kalau itu. Ya, itu rame-rame kalau itu. Jadi rame-rame pantas kalau kita ya. Rame-rame pantas. Malang-malang sendiri putung gitu kan ya. Nah, jadi pepatah itu bisa kita patahkan, maksudnya diganti dengan yang lain tidak masalah. Itu bukan dalil, maka boleh kita kritik, boleh kita inovasi. Ya, berinovasi itu boleh ketika tidak ada dalilnya. Tapi kalau sudah ada dalilnya nggak boleh kita berinovasi dalam beragama. Ya, itu dilarang. Rasulullah SAW akan ditahan, nanti nggak boleh minum telaga Rasulullah SAW. Ya. Yang barang siapa meneguk 1 teguk saja, selamanya nggak akan haus, luar biasa. Ya. Salah satunya dengan cara menjauhi hal-hal yang baru dalam beragama. Berarti sudah Pak ya. Pertama dalam kebenaran, yang kedua rame-rame. Ya, rame-rame pantas.
Ya, kalau nggak rame nggak pantas ya, putung tadi Malang Pak ya jadinya. Dalam kebenaran. Jadi berarti jenengan ketika akan menilai suatu jamaah, dilihat dulu rukun pertama. Dilihat dulu ini gerombol ini dalam hal apa? Oh ternyata pengajian. Oh, alhamdulillah ini sahih berarti. Kita layak untuk diikuti. Kalau jenengan lewat berarti ini salah satu taman dari taman-taman surga, kata Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat gitu kan ya, dari sana kelihatan kok ada kumpul-kumpul, ini jamaah apa ini? Oh ternyata kisah jamaah pengajian. Farta'u kata Rasulullah SAW. Gabunglah, ya, nimbrunglah. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Kebun surga itu apa? Taman maksudnya, bukan kebun tempat itu Pak, singkong itu bukan. Kata Rasulullah SAW, hilaqul ilmi. Jadi halakoh pengajian ilmu, kata Rasulullah SAW, ini merupakan kebun surga. Miniatur surga itu seperti ini. Insya Allah Ta'ala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Nanti di surga nanti kita bisa bercengkrama, saling ngobrol, saling tukar masalah, ya, masalah dunia maksudnya. Di surga tidak ada masalah, tukar ya, tukar kebahagiaan luar biasa ya. Ala sururim ya mutaqabilun. Ala sururim mutaqabilun, di atas dipan-dipan yang empuk, mereka saling bercengkrama, saling berhadapan. Lanjut ke tema, ini malah melebar nanti ya. Jadi ada dua rukun tadi ya, dalam kebenaran, yang kedua rame-rame. Terus bagaimana Mas misalnya ketika dia mau kumpul, mau membuat perkumpulan, tapi tidak ada kebenaran sama sekali. Ya. Dia mau cari perkumpulan ini supaya agamanya sempurna, supaya ibadahnya lebih bersemangat, tapi kok nggak ada. Kita nggak bisa mengamalkan kecuali sendiri. Terus bagaimana ini? Apakah saya nggak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah ini penting ini. Jadi ada istilah yang telah dicetuskan sejak awal-awal Islam. Sejak Rasul meninggal, para sahabat meninggal, ada beberapa tabi'in, itu mereka membedakan antara orang-orang yang nggak benar gitu ya, dengan yang benar. Itu yang benar ini disebut jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti istilah jamaah ini sudah ada sejak dulu, ya. Bahkan dalam Al-Quran dan Sunnah juga ada. Terus kalau kita nggak ada jamaah ini, saya beramal sendiri-sendiri, apakah terus kita nggak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Atau singkatannya aswaja Pak ya? Asal apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya, bukan singkatan yang lain. Ya. Apakah kita nggak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Oh bagaimana ini Ustaz? Khawatir ini nanti kita hidup di Magetan ternyata nggak ada yang jamaah kebenaran. Nah, ketika ada kontradiksi, nggak bisa dikumpulkan antara rukun pertama atau kedua, maka jangan sampai rukun pertama hilang, walaupun kita sendirian. Makanya urutan tadi ada faedahnya. Ya, urutan pertama adalah kebenaran dulu, baru yang kedua rame-rame. Tapi kalau nggak ada rame-rame, kalau ada rame-rame nanti malah dibubarkan misalnya. Ada jamaah bubaran kan ya? Khusus spesialis membubarkan jamaah. Nah ini. Terus bagaimana Tat? Gitu. Maka insya Allah Ta'ala walaupun sendiri, kamu juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya apa? Jadi pernah di zaman salaf, ya, beberapa sahabat ada masalah antara mereka dengan kelompok-kelompok yang lain, muncul beberapa perperangan, ya, muncul beberapa fitnah. Kemudian ditanya sebagian sahabat, bagaimana ini? Ya, kemudian dijawab oleh sahabat tadi, ya, anta jama'atun wa in kunta wahdak. Kamu itu jamaah walaupun kamu sendirian. Dengan syarat apa? Di atas kebenaran. Luar biasa ini. Ada suatu kondisi ketika Kisroh mencekam, banyak penjarahan misalnya Pak. Terus apakah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah hilang? Enggak. Selama jenengan dalam kebenaran, istiqomah, waktunya sholat, waktunya ngaji-ngaji, waktunya ngaji kisah al-kisah gitu ya. Ya datang misalnya kalau nggak berhalangan, waktunya ibadah-ibadah yang lain dilakukan, tapi kok nggak bisa rame-rame, maka jangan sampai hilang rukun pertama. Rukun kedua boleh hilang dalam kondisi tertentu, tapi kondisi aman nggak boleh hilang Pak ya.
kondisi aman kita harus berjamaah. Masuk ke hukum asli yaitu wajib. Nanti kita sebutkan dalilnya. Maka jangan sampai rukun pertama ini hilang walaupun sampai kita diancam kematian. Alias ketika kita ditodong harus keluar dari Islam, hati tidak boleh kufur, tidak boleh keluar dari Islam. Walaupun kadang kita terpaksa harus ngomong misalnya. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika dia dipaksa, ya diancam kematian, diancam untuk bersiksa, tidak apa-apa. Selama hatinya masih iman, berarti ini jamaah. Ya. Tapi kalau dia ya berbuat hal tersebut dengan rela hati, ini baru keluar dari koridor Islam, tidak jamaah. Berarti intinya adalah rukun pertama ini mutlak tidak boleh hilang. Adapun rukunnya kedua yaitu rame-rame pantas tadi Pak ya. Maka ini kita lihat kondisi. Dan alhamdulillah Magetan, daerah Selosari ini Pak ya, kecamatannya Kepolrejo. Oh ya, ya nempel Selosari. Ya alhamdulillah aman. Berarti rukun kedua wajib dilakukan, yaitu rame-rame. Rame-rame maksudnya bukan terus gaduh terus ngobrol sendiri-sendiri enggak Pak ya. Maksud kemudian kita teriak-teriak hore-hore enggak. Maksudnya itu gabung gitu loh, jangan sendirian. Setelah kita mengetahui definisi secara detail istilah-istilah tadi di atas, monggo kita sedikit buka dalilnya. Kita buka dalilnya. Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini aslinya agak panjang, Pak. Cuman saya potong supaya meringkas. Artinya adalah berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah. Tali Allah ini maksudnya apa? Banyak penafsiran. Di antaranya adalah janji Allah, janji kita bermuahadah, ikatan kuat kepada Allah bahwasanya kita masuk Islam, kita harus ikut aturan Islam, gitu Pak ya. Bukan ikut Islam KTP-nya saja, tapi aturannya ya sak penake dhewe. Nah, ini tidak i'tisam, tidak berpegang teguh pada tali Allah. Rukun pertama ini Pak ya. Rukun pertama di sini adalah ya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi berpegang teguh di atas tali Allah. Tafsiran yang lain adalah di selain yang saya sebutkan tadi adalah Al-Qur'an. Yaitu di atas wahyu. Ketika kita berislam harus berdasarkan wahyu. Al-Qur'an. Ya. Jadi aturannya dengan aturan Al-Qur'an. Bihablillahi jami'an. Semuanya. Rukun pertama tadi ya, di atas kebenaran nih. Rukun kedua yang ini. Wala tafarraqu. Jangan kalian diwi-diwi, jangan kalian berpecah belah. Ketika ada larangan berpecah belah, berarti lawannya adalah perintah apa? Bersatu. Nah, ini sangat mudah sekali dicerna insyaallah taala. Adik yang SD itu paham ya? Alhamdulillah paham ya, insyaallah. Berarti yang sudah tingkat kuliah ini paham ini. Mafhumul mukhalafah. Jadi dalam usul fikih adalah pemahaman yang dibalik dalam memahami suatu teks wahyu Al-Quran atau Sunnah. Larangan wala tafarraqu, larangan jangan berpecah belah berarti perintah untuk bersatu. Bersatu kita teguh, berpisah kita cari lagi. Cari partner maksudnya Pak, partner teman atau ya itu pokoknya gitu. Ini umum ya, teman kajian atau teman serumah gitu boleh. Jadi gitu Pak ya, ini berarti dalam ayat ini sudah Allah kumpulkan dua rukun tadi, yaitu di atas kebenaran, di atas tali Allah, ikatan kebenaran. Yang kedua adalah jangan berpecah belah. Ya. Berarti Pak, Bu, niki ibu-ibu wonten Pak ya, atau ada urusan sendiri? Ya, dengarkan ya. Alhamdulillah berarti nanti dua jenis. Ya. Berarti nanti kalau jenengan baca di Al-Quran Sunnah yang berkaitan perintah berjamaah, lafadznya adalah jamaah, itu kita balik pengertiannya. Berarti apa? Larangan untuk berpecah belah. Larangan berpecah belah. Ketika ada perintah kita harus bersatu padu, maka berarti di situ ada larangan berpecah belah. Kalau ada larangan berpecah belah dalam ayat di surat Al Imran ini berarti perintah untuk bersatu padu. Nah, ini jelas Pak ya, jelas sekali. Ayat yang mungkin beberapa kali kita dengar, tapi alhamdulillah kita bisa mentadaburi di kesempatan yang berbahagia ini.
kesempatan yang berbahagia ini. Masyaallah muslimin wal muslimat, azani wa azakumullah, Bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu poin atau beberapa poin yang sangat penting yang berkaitan dengan larangan berpecah belah dan juga perintah berjamaah. Ketika Allah berfirman, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Larangan ini mencakup larangan hal-hal atau alat-alat yang dapat memperpecah belah. Larangan muqaddimah, amalan-amalan tertentu yang menjadi penyebab perpecahan umat. Nah, ini Pak ya. Menyebabkan perpecahan umat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang sesuatu tujuan, berarti melarang juga apa? Jalan menuju ke tujuan itu. Jalan yang menjurus ke situ. Jalan yang menjurus ke situ. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Ya. Wa illa, ya. Kalau enggak, maka pergilah. Berpecahlah. Artinya adalah bacalah Al-Quran selama hati kalian bisa bersatu padu, saling tentram. Tapi kalau membaca Quran kok malah berpecah belah, gaduh sendiri, saling berdebat, debat kusir, maka jangan baca. Ini luar biasa ini ya. Perintah tapi langsung larangan. Bacalah Al-Quran selama kalian baca itu menimbulkan ketentraman, saling satu padu. Tapi ketika hal itu hilang, maka jangan baca. Maksudnya sendiri-sendiri aja. Dalam hadis ini ada isyarat kuat bahwasanya Rasulullah SAW melarang hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Salah satunya adalah ketika kita kajian ini kok malah menimbulkan perpecahan. Ini adalah larangan wasilah. Ya, kita bedakan ya Pak ya antara tujuan dengan wasilah. Supaya lebih jelas, misalnya gini, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang zina, apakah lantas Allah dan Rasulnya tidak melarang muqaddimah zina? Amalan-amalan yang berkaitan dengan menjurus ke zina seperti pacaran, ikhtilat, kumpul lawan jenis tanpa ada keperluan, ya Pak ya, membuka aurat. Ini kan larangan-larangan muqaddimah yang menjurus ke zina. Jelas ya? Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau syariat secara umum melarang sesuatu, itu juga melarang muqaddimahnya. Melarang amalan-amalan yang menjurus ke sesuatu tersebut. Jelas nggih? Termasuk niki. Ya, kalau dalam konteks zina tadi Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan mendekati zina. Mendekati berarti pacaran, membuka aurat, mengumbar di sosmed, selfie, ya, dengan muka gitu kayak sok manis gitu kadang, padahal ya lebih manis yang di dapur itu apa? Gula gitu kan ya. Kadang seperti itu Pak. Ya. Berarti larangan ini takut zina, jangan melarang zina, itu melarang tadi. Larangan yang menjurus ke zina. Luar biasa ya. Jadi kadang itu kita fokus di tujuan tadi, tapi alat-alat yang menjurus itu kita kadang lalai. Termasuk masalah ini. Termasuk ketika Allah memerintahkan kita berjamaah, berarti juga memerintahkan peranti-peranti atau alat-alat untuk berjamaah. Salah satunya apa? Tikar. Salah satunya adalah media. Salah satunya adalah tempat. Jenengan mau ngaji, nggak ada tempat seperti ini, mau ngaji di Tegalan atau di sawah gitu bersama kodok, enggak kan ya? Berarti ketika Allah memerintahkan suatu tujuan yaitu berjamaah, memerintahkan juga perangkat-perangkat tersebut. Berarti mendatangkan perangkat kipas contohnya ya. Kalau misalnya jamaah tidak mau hadir kecuali ada kipas ya, mereka punya syarat Pak. Berarti menghadirkan kipas ini wajib hukumnya. Ya kemarin ya, alhamdulillah. Ya nanti patungan lagi biar banyak ya. Seperti itu. Iya, betul sekali.
Di sini juga para ulama dari dulu sudah berbicara. Bahkan mereka membuat kaidah usul fikih, kaidah fikih. Mereka berkata, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak bisa sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, berarti apa-apa tadi itu wajib hukumnya. Contoh lain supaya lebih jelas. Tidak sempurna, tidak sah sholat kecuali dengan wudhu, menutup aurat, ya, mendatangkan tempat yang suci, masjid misalnya, atau tempat-tempat yang harus dengan harta dan sebagainya. Ini berarti wajib. Kenapa? Karena sholat tanpa hal-hal tadi seperti wudhu dan pakaian, harta untuk menutup aurat, ya, tidak akan sah kecuali dengan itu, berarti itunya tadi menjadi wajib hukumnya. Nah, ini penting sekali ya. Berarti berjamaah itu wajib. Hal-hal yang harus mendatangkan kewajiban tadi, perangkat-perangkatnya seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu contohnya adalah kipas. Ya. Kalau misalnya Pak Ihsan nggak mau datang soal ada kipas, maka ini hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau ternyata enggak, yang lain masih kuat ya, karena kita semangatnya tinggi. Ini contoh Pak ya. Berarti kipas ini enggak wajib. Yang wajib mungkin apa? Nasi Pak ya. Oh iya. Kalau tidak ada yang datang kecuali ada itu, berarti hukumnya ini menjadi wajib. Dan sebenarnya nasinya tidak harus ada di sini. Ada Pak ya. Jadi minimal jadi makanan ini wajib Pak. Tidak harus di sini ya. Di rumah itu wajib. Karena jenengan kalau tidak ada itu meninggal ya. Jenengan tidak ada itu kelaparan, jenengan akan sibuk bekerja di luar sehingga nggak mau datang ke sini karena masih sibuk. Berarti alat untuk memenuhi kebutuhan perut itu tadi berarti menjadi wajib. Nah, ini luar biasa. Para ulama telah berbicara masalah tujuan dan perangkat-perangkat tadi. Termasuk juga larangan. Sudah saya singgung tadi ya. Termasuk larangan berpecah belah, hal-hal yang mendatangkan tadi, menjurus ke pelarangan tadi, itu menjadi hukumnya haram ya. Contohnya ya, contoh lain. Misalnya jenengan ke sini malah membawa rokok, malah bawa ya. Enggak, maksudnya rokoknya dikempus di sini gitu Pak ya. Tadi nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Oh, apa-apa ya. Sengaja nggak apa-apa berarti. Iya, siap. Jadi misalnya datang ke sini malah menyalakan gitu lah ya. Bukan hanya membawa. Kalau membawa ini urusan pribadi, tapi lebih aman mengambil pendapat haram ya. Kalau beliau mengambil pendapat makruh silakan. Ya. Tapi yang lebih aman adalah pendapat pertama. Ya. Ya. Lanjut. Jadi kalau misalnya kesini kemudian menyalakan api tadi, kemudian yang hadir yang lain malah kabur karena takut kena tadi perokok pasif, gitu kan ya. Perokok pasif itu katanya itu lebih berbahaya karena habis bekas ya. Yang aktif malah nggak berbahaya, gitu ya. Enggak, maksudnya berbahaya juga, tapi yang pasif ini lebih berbahaya. Berarti kalau nanti itu dinyalakan di sana, maka jangan sarang Pak ya. Dinyalakan di sini, mendatangkan madorot yaitu bubar malahan, berarti ini termasuk dilarang. Itu Pak ya. Maksudnya adalah segala hal-hal yang menjuruskan ke perpecahan itu juga dilarang. Semua perangkat ini penting sekali. Salah satu dalilnya adalah yang sudah saya sebutkan tadi, barang siapa yang baca Quran tapi malah mendatangkan perpecahan, maka jangan baca dulu, lain kali saja, ditahan saja. Nah, itu ya. Ini penting sekali. Masyarul muslimin azani wa jazakumullah. Tinggal berapa menit ini? Ya. Nunggu itu Pak ya, yang di belakang. Ya. Ya. Biasanya sampai jam berapa Pak? Ya, 7.4 ya. Ada sesi soal jawab? Ada ya? Ya. Masyarul muslimin azani wa azakumullah. Ya. Tadi belum berkenalan ya. Kan udah kenal semua jadi nggak perlu ya, insyaallah. Sudah enggak perlu perkenalan karena ini pertama kali saya hadir di pengajian ini. Di pengajian Aula Bu Widi. Dan dulu istri saya juga termasuk alumni sini ya.
dulu ada pondoknya di sini, Pondok Mahat Ali, cuman pindah ke sana Fatimah Zahra. Jadi ada kenangan tersendiri saya di sini ya. Iya, ada masa-masa itulah, masa-masa dulu. Makanya tadi ketika diminta untuk menggantikan tadi ada sedikit semangat ya, karena ada masa-masa momen di zaman dulu masih muda. Ya. Masyaallah muslimin azan wa jazakumullah. Permasalahan yang lain yang berkaitan dengan jamaah ini. Berkaitan dengan jamaah. Sudah kita sebutkan tadi, apakah kemudian perpecahan itu dilarang secara mutlak? Ini penting sekali. Apakah kita pisah bercerai misalnya dilarang secara mutlak, berpisah antara suami istri misalnya, atau antara dua orang yang sesama muslim, apakah dilarang secara mutlak dengan dalil ayat tadi? Ya, pripun jawabannya? Jawabannya tidak. Perlu kita rinci. Secara umum hukumnya tadi sudah kita jelaskan secara umum. Cuma secara tidak umum, ya, secara lebih detail, secara khusus, maka hukumnya atau rinciannya sebagai berikut, ya, sebagai berikut. Ya. Dalam masalah perpisahan rumah tangga, tidak selamanya perpecahan itu haram. Ketika pisah malah mendatangkan maslahat. Ketika hubungan keluarga sudah tidak bisa dipersatukan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah pernah mentalak Hafsah, istrinya Hafsah binti Umar. Pernah mentalaknya. Walaupun pada akhirnya Allah perintahkan dia untuk rujuk kembali. Tapi mentalaknya ini tidak haram. Karena beliau punya ijtihad, ada masalah rumah tangga yang harus mentalak. Tapi karena ada kebaikan di sisi istri tadi, maka Allah perintahkan untuk merujuk. Apa kebaikannya? Disebutkan dalam hadis, ya, rujuklah wahai Rasulullah, fa innaha sawamah qawamah. Rujuklah karena Hafsah ini punya sifat ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Dua sifat, dua pekerjaan, dua amal soleh yang dengan sebab tersebut Rasul merujuk tadi. Jadi intinya mentalak tidak masalah, pisah tidak masalah. Dalilnya adalah sahabat Zaid bin Sabit, ya, bercerai dengan Zainab bintu Jahshin. Dan ini kebaikan karena sudah tidak bisa dipertemukan. Ini dalam urusan rumah tangga. Ini beda tema nanti ya. Kalau kita detail di situ, tidak saya detailkan di situ. Permasalahan kita adalah lebih luas. Masalah berjamaah yang lebih luas. Apakah ketika kita harus berpisah kemudian kita dilarang secara mutlak? Ya, jawabannya tidak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud mensifati beberapa golongan. Sifat ini adalah sifat tercela. Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka itu kok terus berpecah belah, bersilang pendapat. Wala yazaluna mukhtalifin. Ya, simpel ya Pak dalilnya Pak ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka itu kok terus-menerus ya, berpecah belah, terus bersilang pendapat, bersilang pemikiran, dan ini konteksnya konteks tercela. Belum selesai ayatnya. Wala yazaluna mukhtalifin illa kecuali illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Mereka terus-menerus berpecah belah kecuali yang dirahmati Rabbmu. Berarti yang dirahmati ini ya, yang tidak berpecah belah. Sisi pendalilannya adalah kalau kita buka tafsir, Pak ya. Kita buka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Beliau berkata, menafsirkan bersanad kepada salaf. Pencelaan di ayat ini ketika mereka
berpecah belah dalam kebatilan. Berpecah belah dalam kebatilan. Satunya akidahnya ini, satunya akidahnya ini. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan mereka itu Yahudi Nasrani. Mereka itu agama non-Islam. Dalam riwayat yang lain di tafsir salaf, mereka itu adalah sekte-sekte sesat. Sekte-sekte sesat. Artinya apa? Ketika ada hal-hal tersebut berkaitan dengan akidah sudah melenceng jauh, kita nggak boleh kumpul. Kita nggak boleh kumpul. Illa kecuali man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati. Berarti kita kalau mau kumpul harus dalam keadaan yang dirahmati, dalam koridor satu akidah, yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini memang sedikit rumit sisi pendalilannya, tapi maksudnya adalah seperti tadi, sesuai dengan tafsirnya. Ketika dulunya kita berjamaah satu kajian, kemudian ya seiring berjalannya waktu, kok sholatnya kok aneh gitu ya, yang seharusnya maghrib 3 rakaat ini kok tambah berapa rakaat Pak? 3,5 misalnya. Nah, ini udah mulai melenceng ini. Berarti kita nggak boleh kumpul di situ. Kita nggak boleh, kita harus pisah dengan dia. Maksudnya nggak boleh ikut sholat kayak gitu loh dengan dia. Ya. Adapun kalau kumpul di rumah urusan dunia itu tidak masalah. Jadi kita harus bedakan antara urusan dunia, ya kita harus profesional dengan urusan akhirat. Rasulullah juga jual beli dengan orang Yahudi. Ya, jual beli dengan orang Yahudi di pasar dan di mana. Tapi kalau urusan akhirat, barok, harus ada akidah barok, harus berpisah. Berarti tidak selamanya berpisah itu tercela. Ada hal-halnya berpisah itu bahkan wajib. Pisah itu bahkan wajib. Kalau konteks rumah tangga tadi, ketika salah satu ya, terutama suami keluar dari Islam, wajib bercerai. Wajib pisah. Tapi kalau istri, nah ini lebih longgar Pak ya. Selama dia tidak keluar dari Yahudi Nasrani, masih boleh langgeng. Tapi kalau udah keluar dari 3 agama, untuk yang istri ya, Islam, selain Yahudi, selain Nasrani, dia milih Majusi misalnya, Buddha, Konghucu, dan yang lain, maka harus pisah. Wajib. Berarti jamaah ini, berkumpul ini, hukumnya bisa wajib, sunnah, atau haram. Sama perceraian, perpisahan hukumnya bisa haram, hukumnya bisa bahkan wajib. Ketika sudah berbeda pandangan prinsip utama akidah, ya. Misalnya ketika di sini ada penyusup misalnya, yang beragama selain itu, yang tujuannya ingin merusak, men-share, tapi captionnya, oh ini jamaah apa? Di luar sana, maka hukumnya kita harus pisah dia, harus kita usir misalnya gitu. Tapi insya Allah nggak ada Pak ya. Ini hanya sekedar contoh bahwasanya kadangkala pisah itu wajib ketika mendatangkan madharat, dan juga keyakinannya sudah berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa poin, tapi sebelum saya masuk ke beberapa poin, saya lebih mengutamakan sesi soal jawab dulu. Silahkan ketika ada pertanyaan yang belum jelas, yang sudah saya jelaskan tadi. Monggo, ibu-ibu mungkin. Ini live ke samping Pak ya? Ini live-nya ke samping sini atau enggak? Oh enggak ya? Rekaman berarti. Sampai itu Pak. Wajah sampai itu ada di. Oh ada ya Pak ya? Masya Allah. Udah canggih ya Pak Isal. Ketika ada? Monggo. Ya, silakan. Satu aja pertanyaan, satu aja. Mengenai kebenaran dan mengenai jamaah kan tadi. Okay. Lebih dari satu. Nah, bagaimana dengan Gaza kan? Palestina kan? Gaza itu atau Palestina perang sendirian, sedangkan Arab tidak ikut campur. Yordania tidak ikut campur. Yeah. Dunia Emirat Arab tidak ikut campur. Dubai tidak ikut campur. Padahal kalau mereka berjamaah itu negara yang tadi saya sebutkan, itu mempunyai 850.000 tentara aktif kan. Kalau dia nyerang Israel pasti habis Israel. Betul. Tapi kenapa tidak dilakukan itu kan? Ya, cukup. Padahal itu kan tentang Islam. Ya. Pertanyaannya agak panjang. Yang intinya, ini jamaah atau bukan jamaah?
sama-sama Islam. Negara-negaranya juga ada kekuatan. Kok saudara kita didiamkan sendirian berjuang? Nah, ini bagaimana? Ini jawabnya sambil sedih Pak ya, pakai imut sedih. Karena memang masalah ini sejak lama. Masalah ini sejak lama menjadi PR utama dan PR yang paling penting bukan hanya negara-negara Arab, tapi seluruh negara yang di sana masih ada Muslim. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi celaan ini itu ke kita juga sebenarnya. Karena Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Umat Islam ini adalah umat yang satu, nggak boleh berpecah belah. Ummah wahidah, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan saya Rabb kamu, kemudian ibadahilah, sembahlah. Statement, klaim statement bahwa saya umat ini umat satu, nggak boleh dikapling-kapling negara seperti ini ya Pak ya. Disandingkan dengan perintah bertauhid, perintah ibadah menunjukkan urgensi pentingnya tadi persatuan ya, pentingnya bahwa mengklaim keyakinan bahwa saya umat ini satu, umat Islam, artinya urusan mereka urusan kita juga, masalah mereka masalah kita juga, bukan hanya negara Arab, negara selain Arab juga selama dia masih Muslim harus memikirkan masalah ini ya, masalah ini. Berarti ketika mereka ditinggal sendirian, urusan sendiri karena kita nggak ada kepentingan negara, silahkan urusi sendiri karena tidak ada masalah negara ya. Bahkan kalau saya ikut campur nanti malah takut jabatannya misalnya, takut negaranya malah diserang. Nah ini ya, padahal dia punya tentara asli, bukan tentara bayaran ya, kecuali di belakang dibayar saya nggak tahu. Jadi intinya yang sekarang terjadi perpecahan. Siapa saja yang membaca Al-Quran Sunnah, akalnya masih sehat, apa yang terjadi sekarang adalah perpecahan. Buktinya apa? Saudara seiman dijajah, yang lain yang punya kekuatan terutama ya bantuannya kurang. Kita nggak katakan nggak bantu, mereka masih bantu ya, beberapa sembangko, cuman kurang realistis, standarnya belum dipenuhi, yaitu mereka yang mereka butuhkan adalah mengusir penjajah, bukan hanya sandang pangan saja. Kalau urusan sandang pangan itu adalah tugas kita mungkin Pak ya, kita galang donasi. Tadi donasi Pak ya tadi ya, mungkin donasi buat dapur ya, dapur sini dan sana juga mungkin. Tapi yang lebih penting adalah tadi mengusir penjajah, itu yang lebih penting. Lah, berarti ketika mereka membiarkan ini termasuk perpecahan yang tercela ya, kita sangat sedihkan di sini dan kita mau berangkat ke sana juga nggak bisa Pak ya. Mau renang atau mau pakai apa sampai sana juga nanti bambu runcing bisa nggak ini? Gimana? Apa kita terapkan zaman Belanda dulu bambu runcing? Pak? Santet nggak kebal Pak, karena mereka setan juga, musuhnya itu setan juga, temennya penyantet itu masalahnya. Jadi nggak bisa ini. Ya, mereka ahli santet gitu. Ya, gimana? Dia orang yang memegang kekuasaan, tapi dia membiarkan hal itu terjadi terus, itu otomatis dosa juga dia. Ya, betul. Jawabannya dengan tegas iya. Jadi Iya dan A. Penguasa kalau nggak bisa Ya, apa itu? betul sekali. Betul sekali. Ya. Ya. Pokoknya secara kaidah umum gitu. Siapapun, saya nggak nyebut nama, ya. Karena kalau nama itu hanya satu orang, saya ini semuanya, ya. Barang siapa yang masih punya iman, ya saya ajak bicara. Yang masih punya iman, yang masih punya Islam di kandung badan, maka ketika dia membaca Al-Quran Sunnah akan tahu persis bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat. Seseorang mukmin itu secara maka mukmin itu saudara. Sebagaimana ketika saudara senasab, sekandung, kita dilecehkan, apa perasaan kita? Sedih, kita tolong atau kita biarkan? Kita tolong dengan sekuat tenaga, bahkan kalau harus mengorbankan jiwa kita sama. Dalam koridor syar'i, sesama mukmin walaupun beda nasab itu adalah bersaudara. Bahkan dalam perang Badar, ketemu antara
Rasulullah SAW bersama sahabat, ketika itu di sahabat ada anak, di golongan kaum musyrikin ada bapaknya, mereka saling gini, contoh-contohan. Karena apa? Beda iman. Tapi di sesama barisan Rasulullah SAW, sesama iman mereka saling menguatkan. Berarti ikatan itu ada dua, jangan dibalik. Yang diutamakan pertama sesama mukmin dulu. Yang kedua sesama bapak ibu, sama nasab gitu ya. Satu rahim. Dan yang ketiga, kumpulan keduanya ini lebih kuat. Ketika sesama nasab, dia sesama mukmin, maka lebih kuat lagi. Tapi ketika kontradiksi, ya, saya lebih kedepankan sesama nasab atau sesama Islam, sesama iman. Misalnya gini, saya baru datang ke sini, ada dua kelompok. Ya, kelompok satu keluarga besar saya, tapi mereka kafir, contohnya Pak ya. Saya ikut pengajian mereka nggak? Ada pengajian nggak Pak? Mereka? Ya. Ada nggak ya? Ya. Kemudian kelompok yang kedua di kajian kisah. Kita nggak ada ikatan keluarga, nggak ada Pak ya. Ada yang nenek kakeknya di sini bernama Imam Mukhayyad, Imam Saimin, ada nggak? Kalau ada mungkin berarti kita saudara. Ya. Tapi kalau nggak ada, berarti ketika saya datang pulang kuliah, ada dua kajian kisah, saya nggak ada ikatan saudara, saudara apa? Senasab. Tapi ikatannya seiman, yang satunya kelompok di sana, ya satu ikatan keluarga tapi non Muslim, berarti saya wajib memilih ini. Saya wajib memilih ini, yaitu sesama ikatan iman. Berarti kalau kontradiksi, kita harus dahulukan ikatan iman, ya ikatan iman daripada ikatan nasab. Syukur-syukur keduanya terkumpul. Ini ya rukun bersaudara, rukun bersaudara. Ini menjawab pertanyaan tadi. Jadi mereka juga akan dihisab, akan ditanya oleh Subhanahu Wa Taala. Kamu punya kekuatan ini untuk apa? Kenapa saudaramu tidak ditolong? Kalau jawabannya mereka bukan saudara karena ketika pemilu nggak milih saya misalnya. Nah ini berarti tidak sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan politik mereka. Ya, jadi kita di sini berbicara masalah syariat, masalah selain itu silahkan ke ahlinya sendiri. Ya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi mereka akan ditanya ketika nggak bertobat nanti di akhirat, gunanya untuk apa ini kekuatan? Padahal mereka sekarang butuh kekuatan. Kita juga akan ditanya, jenengan punya harta, kenapa kok nggak pernah walaupun sekali ngirim donasi? Mereka yang dibutuhkan sekarang itu apa? Di sana sekarang musim dingin. Jadi yang Palestina itu dekat Mesir. Ya, saya pernah merasakan juga dinginnya di sana luar biasa. November, Desember, Januari, terutama Januari Pak ya, itu puncak-puncaknya dingin. Mereka butuh selimut, butuh jaket yang tebal, butuh termos supaya bisa ngopi gitu ya, hangat gitu ya, mendinginkan badan, mengangkatkan badan. Maaf. Karena di video-video yang ada itu mereka ada yang meninggal karena kaku, meninggal karena kedinginan. Berarti orang kaya di sini bukan kaya hutan Pak ya, masih kaya beneran, kaya harta itu akan ditanya juga. Harta ini untuk apa? Kenapa sekali saja nggak pernah mengirim donasi ke sana? Sudah Allah bukakan keran-keran donasi, wasilah-wasilah donasi, relawan-relawan sudah banyak ya, relawan Pak ya. Ada NHI atau peduli Palestina atau kasih Palestina dan sebagainya, itu banyak sekali. Jenengan tinggal klik, zaman sekarang nggak perlu repot-repot, tinggal klik transfer TV ya, transfer itu sekarang sudah mudah sekali. Harta jenengan akan ditanya, saya juga akan ditanya, kenapa kok sekali saya nggak pernah? Bukti saudara kalian itu untuk apa? Ya, adalah untuk saling peduli dengan bukan hanya tali ikatan hati enggak, tapi harus dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan zakat, dengan doa juga ya, dengan doa juga ya. Masih tinggal 2 menit. Silahkan ada pertanyaan lagi. Ini saya menggantikan Pak Zuhair ya. Jadi kalau Pak Zuhair mendengarkan nanti mohon maaf ketika materinya tidak sesempurna jenengan ya. Karena ini ya mendadak juga tidak persiapan. Jadi seadanya saja ilmunya. Monggo. Ada? Nggih. Kadang gini Pak, kita ketika berjamaah ya, mungkin dulu waktu kita masih
ya ilmunya masih belum seperti yang sudah kita dapatkan. Di keluarga itu ada permasalahan. Ini contoh misalkan kita tidak mengadakan selamatan dan sebagainya, misalnya keluarga masih. Kemudian kita juga kegiatannya juga mungkin tidak seperti waktu dulu lah. Artinya ketika kita sudah ke ngurusin jamaah, maka pasti banyak perbedaan. Nah itu adalah menyebabkan antara ikatan keluarga dengan teman-teman jamaah ini itu malah lebih dekat dengan yang teman jamaah itu. Dan itu bagaimana menyikapi seperti itu bila terjadi ya perasaannya seperti itu lah. Karena yang keluarga itu malah sering kita itu malah semakin apa ya nggak suka ya, karena perbedaan itu tadi ada perbedaan dalam kehidupan yang dulu tidak seperti itu sekarang juga seperti ini, sehingga itu bagaimana menyikapi. Ya. Pertanyaan dari Pak Agung. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sering kita alami juga, Pak ya. Dalam konteks keluarga ada beberapa keyakinan yang kadang menimbulkan pertengkaran. Kok kalau ketemu sesama kajian kok malah lebih antrem ayem gitu, Pak ya. Terus solusinya gimana atau bagaimana menyikapi? Pertanyaan yang sering dari Pak Agung ini, menyikapinya bagaimana? Kalau urusan, tapi sebelum itu, kaidah-kaidah secara umum tadi sudah selesai ya Pak ya. Jadi kalau pertentangan antara nasab dengan saudara seiman, maka kita utamakan yang seiman tadi. Dalam konteks manhaj dakwah, kita nggak harus, bahkan nggak boleh serta-merta langsung kita jauhi, langsung kita tinggalkan. Kenapa? Kita siapa langsung tinggalkan? Apakah kemudian ketika kita tinggalkan mereka langsung berubah? Enggak juga. Ya, kita juga nggak membiayai mereka. Ya, kita juga tidak ada pengaruh besar. Artinya ketika kita tinggalkan justru malah berbahaya bagi mereka. Berarti dalam konteks dakwah kita harus sabar. Kita harus sabar, jangan langsung berpecah dulu. Kita berusaha sekuat tenaga dulu, kita sampaikan kebenaran ini dengan lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan siapa? Ketika memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya. Ketika memerintahkan mereka berdua mendatangi Firaun, ya. Allah berfirman, "Fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, datangilah Firaun itu. Firaun siapa? Lebih ngeri daripada keburukan keluarga kita, ya Pak ya. Kafir, ngaku Tuhan, membunuh anak. Ya. Jadi setiap tahun itu, tahun ini dibunuh, tahun depan dibiarin, tahun ini dibunuh. Semuanya Pak yang lahir, anak laki-laki dibunuh. Kejamnya, ngerinya jauh daripada keluarga kita. Itu pun Allah perintahkan apa? Katakanlah kepadanya kalau berdakwah dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Kalau mengatakan kepada dia berdakwah mengajak ke tauhid, ya, perkataannya dengan lembah lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya dia mengambil ya ibrah dan takut. Firaun yang ngeri seperti saja kita harus lemah lembut, apalagi keluarga kita yang masih muslim, yang walaupun mungkin menurut kita terjatuh kepada larang-larangan tadi. Artinya kita harus bersabar. Bersabar ini tidak sehari dua hari Pak ya. Butuh proses panjang, bahkan mungkin seminggu, bertahun-tahun untuk berlemah lembut kepada mereka, untuk mengingatkan mereka. Ketika sudah pada puncaknya tidak bisa, udah ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Belum ditutup ini. Jadi yaudah silahkan lanjutkan. Yang penting saya sudah menyampaikan. Lakum a'malukum walana a'maluna, gitu ya dalam surat ya. Amalanmu amalanmu, amalanku adalah amalanku. Itu baru itu. Tapi kalau langsung kita tinggalkan itu nggak boleh Pak. Ya, kita masih ada rasa kasihan juga mereka. Nanti khawatirnya nanti mendapatkan dosa gitu ya. Kita sampaikan dulu, jangan pelit dalam menyampaikan kebenaran walaupun rasanya pahit. Kalau nggak berani dengan kata-kata, ya nanti ngundang Pak siapa gitu ya, jangan saya. Atau dengan maksudnya dengan tulisan bisa, dengan WA, dengan tulisan dan sebagainya. Intinya dalam berdakwah tidak harus dengan perkataan, bisa dengan tulisan, dengan amal soleh jenengan, dengan infak jenengan boleh ya, dengan rasa infak terus
nanti ujung-ujungnya ayo ngaji. Ya. Jadi ada trik, Pak. Kalau kita nyampaikan itu kadang kita nggak dianggap. Karena apa? Karena kita kecilnya di rumah itu, mereka tahu aib kita. Ya, mungkin dulu ketika kecil kencing sembarangan gitu kan. Ya. Itu kadang-kadang kenapa kok dakwah di rumah itu sulit. Bahkan hal ini sudah dikeluhkan di salaf, zaman salaf. Kenapa kok syekh alim di kampungnya nggak dihormati, di keluarganya malah diacehkan, tapi ketika udah pindah kampung malah luar biasa. Salah satunya adalah karena mereka tahu masa kecilnya. Ya. Berarti cara yang lain adalah kita mengambil atau mengundang orang lain yang dipercaya orang itu, ya, yang disegani, dihormati. Ya. Cara yang kedua yang tadi adalah kita gelontorkan dana. Kita gelontorkan dana, nanti dalam hati mereka ada rasa iba. Nah, itu tidak masalah. Salah satu masharif zakat gunanya untuk apa? Untuk mu'alaf. Supaya apa? Supaya teguh keimanannya. Supaya teguh keimanannya. Berarti boleh juga kita mendekati orang untuk mendekatkan mereka ke agama dengan uang. Ini bukan nyogok. Nyogok itu apa definisinya? Membayar sesuatu supaya hak itu kita ambil. Itu namanya nyogok. Nah, tapi kalau tadi tidak nyogok, justru malah mendukung Islam ini. Karena Islam butuh dana, butuh donasi. Tidak ada donasi, tidak ada kajian kisah juga, Pak. Ya, tidak ada kajian kisah. Karena yang datang mungkin sedikit, yang ikhlas mungkin sedikit, itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Tapi kita berusaha tujuan akhirat itu utama. Tujuan akhirat itu utama. Adapun duniawi itu sambilan, itu penting. Jangan dibalik, ya. Dana, uang itu adalah tujuan utama. Kemudian akhirat itu sambilan, ini namanya riya. Ini namanya bukan amal soleh, tapi amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembahasan masalah ini, Pak Agung, itu aslinya adalah pembahasan panjang sekali. Bahkan kalau perlu kajian khusus, muhadarah khusus membahas masalah ini. Tapi secara umum sudah saya sampaikan bahwasanya kita berusaha sendiri. Kalau nggak bisa baru kita cari cara yang lain, seperti mendatangkan orang yang dipercaya, mendatangkan yang mereka percaya, syekh, ulama, dan ustadz misalnya gitu. Kita ngomong secara lemah lembut. Udah, kalau segala cara nggak bisa, wassalamualaikum. Lakum amalukum, amal kalian, amalku, amalku. Sudah, ya. Tapi kalau ketika di antara mereka ada orang tua kita, tetap nggak boleh kita putus hubungan, ya. Dalam urusan duniawi, konteks duniawi, kita harus tetap mensilaturahim, itu wajib. Dalam konteks gotong royong bangun rumah, kita nggak boleh kemudian pisah, enggak. Ya, kita harus pisahkan antara urusan duniawi, urusan akhirat. Urusan akhirat silahkan, lakum amalukum. Tapi urusan dunia kita harus ikut bergabung ketika itu masih ada saudara kita, masih ada hubungan kerabat atau mungkin orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia yang mengadakan acara ini. Ini sebenarnya MC, Pak, ya. Ya. Secara umum kami bahagia bisa gabung kembali ke tempat yang dulu saya pernah kesini, gitu kan, ya, bersama istri, gitu. Ya. Dan semoga aula ini menjadi aula yang berkah. Ya, berkah dengan dinaungi malaikat. Allah turunkan rahmat-rahmatnya melalui salah satunya dengan hujan, sehingga samping-samping ada pepohonan supaya nggak panas, Pak, ya. Karena lapisan ozon semakin menipis, maka butuh banyak penghijauan. Kita sangat bersyukur sekali Magetan masih, ya, koridornya masih dingin, tidak panas, yang kadang-kadang menuntut kita gerah, kemudian tidak sabar dalam mendengarkan kajian lama-lama, gitu, ya. Salah satunya adalah dengan seperti itu. Hal-hal detail seperti ini patut kita syukuri. Karena Allah berfirman, ya, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur akan saya tambah, ya, nikmat itu. Kalau kalian bersyukur dengan satu kipas saja, insya Allah akan ditambah AC, gitu, Pak, ya, insya Allah. Ya, tapi kalau kalian kufur, maka lihat aja, ya, kipasnya mati, kemudian, ya, ada aja masalah, gitu, ya. Udah, ini malah melebar nanti. Demikian yang disampaikan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Marilah kita tutup nanti di situ. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.